Oke, selamat datang teman-teman, Bapak, Ibu, kakak, adik, Mas, Mbak, semuanya. Hari ini kita ada di program What's Next. Ini program yang di-create oleh coach kita atau cici kita kesayangan, Civena. Kenapa? Supaya untuk bisa memberikan space kepada kita, para praktisi akses yang baru mulai belajar atau juga udah mulai melangkah beberapa langkah ke depan lebih lanjut untuk bisa menyampaikan pertanyaan, berdiskusi, mendapatkan more clarity dari awareness journey yang kita lakukan. Nah, program What's Next ini malam ini tanggal 8 November itu adalah sesi ketiga. Sudah ada dua sesi sebelumnya. Mungkin yang pertama lebih ngebahas something yang more general ya, Ci ya. Terus yang kedua it's about money. Dan hari ini yang menarik adalah kita mau membahas mengenai body awareness. Nah, ini menarik banget nih karena saya yakin banyak kita semua di sini pasti starting our journey with access consciousness itu dengan bars gitu kan. Nah, di bars itu juga ya pasti ada hubungannya dengan body. Lawang yang disentuh itu kepala kita gitu kan. Di situ kita riliskan semua limitasi-limitasi point of view yang kita beli selama ini yang ternyata oh itu jadi penghalang kita untuk create something greater, untuk menjadi being yang lebih greater lagi. Nah, hari ini kita punya topik khusus yang sangat menarik, body awareness. Kita kan banyak belajar ya, kita ini infinite being. Kalau infinite being itu sejatinya adalah perceiving, knowing, being, receiving gitu. Selama ini kita berbicara di being ya lah, tapi ini tiba-tiba bodinya loh yang punya awareness gitu. Nah, mungkin Civena boleh nggak share dulu gitu. Body awareness tuh maksudnya gimana sih, Ci gitu? Thank you, Lucy. Halo semua teman-teman yang punya body. Kamu teman-teman ada di sini kan pasti punya body dan please, boleh nggak kita melihat body kamu yang sangat amazing? Open kameranya untuk melihat body kamu yang sangat amazing, ya. Don't hide your body, don't hide your face. Oke. Jadi Lucy, thank you. Aku sebelum kenal di Akses, aku merasa apa yang perlu aku lakukan adalah untuk supaya aku kalau nggak di dunia tuh aku ngapain supaya aku masuk ke surga gitu ya. Jadi yang aku lakukan adalah gimana aku melakukan segala-galanya untuk supaya nanti ketika aku nggak punya body. Oke. Dan aku nggak menyadarin, aku nggak enjoy dengan body. Because aku pikir body ini cuma sementara. Tapi yang kekal itu adalah ketika aku nggak punya body. Wow. Everything that is, Yes. yang that rings up. Huh. Ya, karena yang kekal itu adalah kamu nggak punya body, gitu kan? Dan ketika punya body itu nggak kekal, cuma sementara, sehingga kamu nggak bisa enjoy bersama your body. Feel the revoke and resin, dinamsis shrine, breath, please. Yes, please. Iya, Civena. Karena tadi begitu Civena ngomong gitu, yang terpop up langsung di aku itu adalah bahwa body itu mengenai nafsu kedagingan. Itu sumber dosa. Gitu. Ada yang lebih tinggi dan mulia daripada sekedar fana dan kedagingan. Itu ya, point of view itu ya, Ci ya. Yes, yes, itu yang buat saya tuh gitu kayak sesak napas gitu. Oh, terus aku bilang, oh my God, I think it's like aku tuh purpose-nya gitu. Jadi targetnya aku tuh bukan buat di dunia loh. Targetnya aku tuh ketika aku nggak punya body. Jadi aku sudah memproyeksikan I'm not happy with my body. Hmm. Ya, bisa nggak ketika maksudnya ketika kita hanya fokusnya nanti kalau nggak punya body gitu kan. Aku juga banyak lihat film-film kan. Kalau kamu mati, kamu nggak bawa apa-apa gitu loh. Iya. Ada videonya, ada fotonya. Kamu mati pun ninggalin semua kok gitu. Dan ketika aku merasa targetku adalah bukan untuk di body, jadi aku juga nggak komunian dengan uang. Karena buat aku uang juga sesuatu yang fana. Ah, wow. Jadi ketika kita punya satu point of view, kita nganggap, oke, tubuh itu adalah sesuatu hal yang fana. Maka segala sesuatu yang terkait dengan tubuh itu pun, itu energinya kita blok dan kita tutup gitu ya, Ci ya? Yes. Oke, 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 oke. Now, oke. Aku mau let go deh point of view itu. Aku nggak mau lagi. Yang tadi kayak Lucy bilang, banyak sekali point of view dibilang itu adalah daging, nafsu, jelek, buruk, dosa, everything. Sehingga ketika kamu bilang tubuh kamu dosa, benci nggak sih sama kamu sama tubuh kamu? Because dia sumber kedosa loh.
Bagaimana kita bisa Oh. body kalau kita ngelihat dia sumber dosa? Kan lucu. Tuhan ciptain body untuk menjadi sumber dosa gitu. Yang menarik di situ ya. Jadi sebenarnya gini, em, ketika kita memilih masuk ke dalam lifetime kita yang sekarang gitu ya, dan kita memilih untuk memiliki tubuh gitu. Jadi sejatinya itu memiliki tubuh itu apa tujuannya atau apa objektifnya ya kita memilih ini tubuh ini gitu ya, Ci? Bagaimana jika kita nggak melihat ada yang salah karena kita yang milih punya tubuh kan, tapi kita bisa menikmatin kalau tubuh itu adalah hadiah. Hadiah untuk kita bisa mesti nafas, hadiah untuk kita bisa minum, ngerasain minuman, tes, gak asin, manis. Bagaimana jika kita ngelihat body itu adalah hadiah, tapi bukan suatu dosa, bukan suatu yang salah, bukan jadi sumber masalah, tapi hadiah loh. Hadiah kamu bisa ngerasain ini, hadiah loh kalau kamu bisa ngelihat. Oke, terima kasih untuk bring bahwa body kita, tubuh kita itu adalah hadiah atau gift untuk kita. Di sini aku baru sadar bahwa aku belum meng-acknowledge dengan sungguh-sungguh bahwa my body it's the gift for me. Karena yang aku lakukan kebanyakan adalah menjudge bahwa hadiah ini kok nggak perfect ya. Hadiah ini kok banyak kurangnya ya. Gitu loh, Ci. Oke, oke. So, ini menarik ya, Lucy, karena ada banyak sekali orang juga punya point of view tentang body dia. Oke, dan body kita itu adalah our creation. Point Hmm. kita yang menciptakan tubuh kita yang sekarang. Oke, so, jadi kamu menciptakan tubuh untuk apa? Apakah kamu menciptakan tubuh untuk dijudge? Wow, bisa jadi tuh karena menciptakan tubuh di jazz itu membuat kita itu punya semacam opportunity atau kesempatan untuk bisa fit in gitu masuk ke lingkungan kita gitu karena mostly orang begitu kan apa-apa dijudge gitu tubuhnya gitu kan. Exactly, Lucy. Jadi, waktu itu aku juga pernah ikut salah satu kayak ke gymming gitu kan. Aku pergi ke gym. Eh, aku pergi ke gym untuk memperbaiki diriku atau bentuk tubuh. Oke. Oh, ada yang salah karena diperbaiki karena merasa ada yang salah. Jadi aku pergi ke gym untuk diperbaikin, ya. Nah, ketika aku pergi ke gym waktu itu aku nggak kenal akses. Aku udah bayar kayak 1 years, terus aku bayar PT untuk memaksa supaya udah bayar loh, udah bayar banyak loh, Vena. Masa sih gue nggak ambil gitu kan? Istilahnya kan nggak bisa rugi dong gitu. Udah bayar mahal, terus bayar pakai PT gitu kan, bayar personal trainersnya untuk aku. Yang menarik adalah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bodiku ngambek. Setelah 3 bulan bodiku ngambek gitu. Bulan pertama exciting, kedua, aduh, gitu, tiga kok ngambek gitu. Terus aku kontak temanku waktu itu aku belajar NLP gitu, coaching. Aku bilang gini, coach, lu bisa nggak coach gue? Kita swap gitu kan maksudnya gantian. Aku coach kamu, kamu coach aku. Oke, aku coach. Terus gitu dia datang khusus ketemu sama aku untuk coaching aku tentang untuk pergi ke gym. Gue bilang gini, gue coaching orang supaya bisa pergi ke gym, gue sendiri nggak bisa ke gym. Kayaknya aduh gitu. Kesel sendiri gitu. Oke, waktu itu aku juga masih menjudge. Gila, gue udah di coach aja juga masih nggak pergi. Oke, pada saat itu oke lah gitu. Aku kayak, oh sudah deh gitu kan. Aku sampai minta untuk apa yang membership aku diganti ke anakku karena aku nggak kuat juga. Even adikku. Jadi kan itu bisa diganti ke keluarga sendiri gitu. Jadi aku pakai kakak untuk diganti ke anakku. Nah, aku belajar lah di Akses. Terus di gitu, waktu itu belajar foundation, terus ditanya, apa yang body kamu suka untuk kamu lakukan? Terus aku bilang, kok aku nggak bisa ke gym ya? Kata orang ke gym bagus gitu kan. Kata orang ke gym bagus, ototnya jadi bagus, kita ngurangin lemak, bla 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 gitu kan. Terus dia tanya, eh, body kamu suka nggak ke gym? Kadang yes, kadang no. Terus apa yang body kamu aware? Karena kita bicara tentang body awareness. Oke, wow, my body sangat aware terhadap judgment orang yang datang ke tempat sana. Seberapa banyak orang yang datang ke gym, mereka hate dia punya body. Mereka benci dia punya body.
Mereka datang ke tempat gym, melihat di kaca, benci dia punya body. Ya banyak banget kata Jen gitu ya. Jadi Mm-mm. even I juga realize ternyata PT gua aja juga kemel gitu. Aduh kayak kurang begini, mesti begini susah sama PT. Karena kalau nggak dia nggak bisa ikut kompetisi gitu. Maksudnya nggak bisa ikut yang kayak buat dapat apa ya, kayak olahraganya. Dia kan juga dipertandingkan. Mereka PT-PT juga dipertandingkan untuk achieve something gitu ya. So all the people yang ada di situ, they hate their own body. Jadi dia benci tubuh dia. So dia would like to fix dia punya body, walaupun menurut kita udah perfect, tapi dia merasa nggak perfect. So I perceive semua body yang ada di situ. Oke, dan saat itulah bodinya Civerna jadi merasa this is not the space yang aku happy deh kayaknya di sini gitu ya. Jadi makanya itu membuat bodinya Civerna nggak usah deh nggak usah ke gym itu deh gitu ya. Ya, ya. Tapi kalau dengan tool akses kan aku jadi tahu kan, oh this is not mine. Oke. Kalau nggak kan kita yang terkena impact-nya, bukan kita yang memberikan dampak gitu. Jadi aku terkena impact dan aku nggak sadar kalau body kita nih sangat amazing, bahwa kita bisa perceiving body orang lain yang ada di sekitar kita. Hmm. Nah, body perceiving orang lain di sekitar kita. Ini juga baru-baru kejadian nih, Ci. Udah kayak 3 hari, badan aku rasanya nyut-nyutan melulu gitu. Aku tahu itu bukan punya aku. Nah, yang menarik adalah ketika bertanya, who does this belong to? Dan ternyata, oh iya ya, bukan milik aku. Return to the sender with consciousness attached. Tapi nggak lama balik lagi. Nggak lama balik lagi. 3 hari kayak gitu. Who does this belong to? Not mine. Oke, return it with consciousness attached. Itu I wondering ya, Ci, kayak what kind of questions yang aku juga bisa tanyain. Karena ini mulai, this is interesting. It's keep coming back, coming back, coming back. Apa ya itu ya, Ci, kalau kayak gitu? Oke, kamu bisa tanya apakah ada orang yang membutuhkan contribute dari your body. Wow. Body kita sangat amazing, body kita nggak ada separation, tapi point of view kita membuat separation with our body. Misalkan body saya nggak ada judgment, nggak ada separation dengan bodinya Lucy atau bodinya Mbak Bekti atau bodinya Mbak Arini yang ada di sini. Walaupun saya nggak kenal secara langsung, tapi body saya bisa connect dengan semua body. Oke, nah bisa jadi bodiku membutuhkan some kind of energy, misalkan. And then bodiku yang calling ke si bodinya Arini karena dia tahu bodiku tahu bisa mendapatkan energi sesuatu dari Arini. And then ping Arini gitu kan. Arini bilang, oke, gue tahu return it to the senders. Balikin aja deh ke pena. Terus my body bilang, hey please help gitu kan. Hari ini aku tahu balik, aku tahu balik. My body is like, hey help help gitu. Aduh, ini lucu banget deh. Jadi ibaratnya kayak ada orang telepon kita, kita tahu, iya nih ya, bener nih ada telepon, reject ah. Oh, ini Ya, ada orang telepon lagi, reject ah gitu ya. kayak gini. Oke, jadi seberapa banyak kita mesti mengalami suatu pain untuk kita aware bahwa oh ada something yang minta our contribution. Wow. Ya, seberapa banyak keras yang kita harus dengar untuk bisa mendengar bahwa ada something yang perlu kita like facilitate. Kayak Lucy kan sampai 3 hari. Kalau nggak you nggak aware. Kalau nggak so much pain, kita nggak aware. Kita nggak memberikan perhatian. Ya, Betul. yes. Oke, so untuk teman-teman di sini semua, mungkin ada yang baru yang cuma tahu sekilas tentang clearing atau apapun, aku ajak teman-teman sama-sama yuk untuk contribute ke orang lain yang membutuhkan kita, cuman kita nggak yang tadi di reject, karena telepon di reject. Mailbox, Wow. masuk ke mailboxnya udah banyak. Udah kepenuhan, Ci, mailboxnya, Ci. Iya. Oke, hitungan ketiga, niatkan untuk berkontribusi kepada orang yang membutuhkan kontribut dari kita, yang udah panggil-panggil di mailbox. Ya. Oke, hitungan ketiga, kita niatkan untuk memberikan kontribusi kepada siapapun yang membutuhkan energi dari kita. One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three. One, two, three, 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 one, two, three.
Oke, mailboxnya banyak kan? Wah, Aku bilang bisa terusin lagi masih banyak. Ini baru iya. berapa? Yes. Tapi makasih banyak, Ci, karena dari pembicaraan kita ini, aku dan teman-teman di sini ini juga semakin terbuka gitu ya, awareness dan kesadarannya. Betapa body kita itu sangat aware. Ya, Jadi betapa body kita pun ini bisa dibilang nggak, Ci, body kita itu juga adalah awareness tool buat kita gitu. ya. Tubuh kita itu bukan sekedar darah dengan daging ataupun tubuh itu sumber masalah, tapi tubuh itu justru mensupport kita untuk bisa menikmatin hidup di bumi. Wah, itu tuh. Ya, Menikmati hidup di bumi. itu kan kasih hadiah. Planet ini dikasih hadiah buat kita untuk bisa dinikmatin, untuk bisa juga dirawat, untuk juga dihargain. Oke, pernah dengarkan tubuh kita tuh sama seperti bait, gitu kan? Bait Tuhan, rumah Tuhan. Oke, so kalau kita merasa ini sumber masalah, sumber dosa, terus dibilang ini bait, tabrakan gak sih? Iya, 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 iya. Betul, betul, betul. Banget. Itu bikin jadi pusing sendiri kalau udah kayak gitu tuh, Ci. Oke, jadi ingat teman-teman bahwa tubuh kamu tuh sangat aware, tubuh kamu sangat luar biasa, tubuh kamu saling apa ya komunikasi satu sama yang lain. Dan tadi Lucy bilang bahwa bukan hanya, tadi kan tanya, pertanyaannya apa sih yang gue bisa tanya? Kita bukan hanya memfasilitasi orang loh, tapi kita juga bisa memfasilitasi kayak bisnis. Misalkan kayak aku, uangku minta dipindahin, and then dia ping ke my universe melalui body. Oke. Hmm. Aku pernah masuk ke dalam satu trading gitu, ke dalam trading, terus aku minta temanku untuk bantuin aku dong masukin ke trading bla 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 gitu ya. And then terus gitu one day kayaknya ada yang heavy, terus I check what is this gitu kan, apa sih ini gitu. Apakah ini punya orang lain? Kalau udah saya kirim, terus apakah ada sesuatu yang lain? Jadi saya ada pertanyaan yang berikutnya, apakah sesuatu yang lain? Jadi jangan di skip pertanyaan berikutnya Lucy. Jangan pikir oh udah beres nih buat orang lain. No, aku aks lagi. Karena mailboxnya banyak. Istilahnya di tong sampahnya kita tuh ada yang nggak pernah kita lihat. Iya, Oke? iya. Iya, iya, iya. Ya inilah ya kenapa disebut consciousness it's about oneness karena everything is included gitu. It's not only tentang orang lain, tapi energi lain, ya itu bisa bisnis kita, bisa uang kita, bisa hal yang lain gitu ya, Ci. Betul, betul. Oke, terus pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada yang membutuhkan kontribut dari kamu? Your business, Hmm. your money, your relationship, anak-anak kamu, pasangan kamu. Oke. Jadi apa gitu kan? Bisa jadi energi relasi antara kamu dengan anak kamu. Bisa jadi energi bisnis kamu membutuhkan kontribut dari kamu. Dia ping ke kamu tapi kamu nggak dengar. Oke. Bisa jadi your mobil, bisa jadi ke rumah kamu gitu ya. Jadi eh, aku thank you banget kenal Tools di Akses. Ketika aku pergi ke luar negeri atau keluar kota atau kemana, aku memberikan tugas kepada rumahku. Bisa ya, kita kasih tugas ke rumah kita ya. Aku cuma bilang, halo, kalau kamu butuh sesuatu, panggil aku, kontak. Ding, 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 ding. Aku juga bisa bilang ke mobilku, kalau kamu membutuhkan aku, panggil aku. Jadi aku memberikan semua itu ke semua yang ada. Oke, karena kita terkonek kan sama rumah, kita terkonek sama kendaraan kita konek dengan bisnis kita konek dengan uang kita. Kita bisa memberikan mereka tugas, hey, kalau ada apa-apa, ping aku, panggil aku. Nah itu Ci, udah ngomong, ping aku. Tapi begitu di ping, di reject Ci, teleponnya Ci. Kalau mailbox, terus tiba-tiba begitu bisnisnya berantakan, apa yang terjadi? Ya, tapi ini mungkin, ya ini pertanyaan aku ya Ci ya. Maksudnya kita tahu bahwa bahkan kita bisa berbicara pada barang-barang yang kita miliki untuk connect dengan kita, menjaga dirinya gitu kan ya. Nah, cuman seringkali ini juga yang aku alamin gitu. Ketika aku sudah as seperti itu dan aku dapat pingnya, kayak ada barrier gitu loh, Ci. Kayak ada
kok aku nggak ngedong-ngedong ya aku di ping ini gitu. Nah, apa sih Ci gitu? Apa pilihan atau apa limitasi yang kalau dalam proses consciousness journey ini tuh kayak membuat kita jadi kayak udah di ping malah nggak ngerespon deh gitu. Oke. Um, Question yang buat kita adalah seberapa banyak kita merasa terbiasa dengan stres sehingga kita nggak sadar kita dalam stres sehingga nggak tahu bagaimana having space. Uh, ya pantas saja teleponnya nggak kedengeran kalau kayak gitu ya. Ibaratnya kamu ngomong terus ke Tuhan tapi nggak pernah dengerin Tuhan. Untuk dengerin Tuhan kamu perlu ada space. Gitu. Wow. Jadi seberapa sibuknya kamu dengan pikiran kamu sehingga nggak connect dengan your body. Hmm, Everything ya, everything that brings up your beauty for pick and music trend rate. Right on yes please. Best Papa and Beyond. Pernah nggak teman-teman di sini yang kalau naiknya cuma 1 kilo is okay fine. Begitu naik ke 5 kilo langsung panik. Biasanya sih gitu. Biasanya gitu karena naik 1 kilo wajar lah gitu kan pendapatnya. Begitu naik 5 kilo, wow, you cannot control. Sebenarnya body kamu lagi telling kamu something yang udah sampai yelling, please stop, titik-titik. Oke, so kalau kamu turunkan bearsmu and then ask, hey body, kalau kamu mau kasih tahu aku atau kamu ingin teriak, kamu ingin ngomong apa? Oh, amazing. Nah ini Zen mau nanya nih Civena. Kita bisa Ya. ambil pertanyaan Zen ya Civena ya. Zen dari kemarin sebelum dia nanya. Tadi juga di IG dia nanya. Ya Zen. Oke. Apa banyak ya kehidupan dimulai dari pertanyaan. Betul. Dia jadi banyak nanya sekarang. But I like it. Nah ini tuh aku baru nyadar juga, bener loh. Aku tuh kan, saya juga jadi mikir lagi nih, saya jadi mikir lagi adalah saya tuh saya merasa saya ngikutin badan gitu. Oh, sekarang mau makan ini, sekarang mau gerak ini gitu, lagi masa penyesuaian. Tapi tapi kalau misalnya sekarang lagi pengen makan all you can eat gitu misalnya, ya, terus sudah gitu tuh tiba-tiba naik sekilo, ah nggak apa-apa. Begitu udah naik sekian kilo, udah 5 gitu atau 4, ya saya jadi panik sendiri nih. Kayak cari-cari kesalahan, oke saya nggak boleh makan ini, saya jadi masuk lagi ke judgment, jadinya nggak fun gitu. Ya. Tapi sebenarnya pada saat naik berapa kilo itu, kalau nanya teman-teman atau lagi ngapain, lalu kerusan lagi ya? Ah, saya enggak kok gitu. Gitu, tapi kalau misalnya ngeliat kayak tangan ya, dia kayak tangan kok kayak dia itu lebih kecil ya gitu. Jadi kayak efeknya tuh kayak gitu, nah itu tuh gimana sih? Oke, so kamu menciptakan tubuh untuk diapain sama kamu? Untuk dinikmatin atau untuk dijudge? Untuk dinikmatin. Apa yang kamu nikmatin? Dinik itu perasaannya kayak kayak ada yang mau keluar tapi nggak tahu apa-apa ya. Oke, apakah kamu menikmati menjudge tubuh kamu? Iya tuh itu tuh. So, everything kita menciptakan sesuatu untuk kita judge. Jadi bukan hanya tentang body, tapi kita menciptakan relasi untuk dijudge, kita menciptakan tubuh untuk dijudge, kita menciptakan bisnis untuk dijudge gitu kan karena nggak works buat kita. Jadi so everywhere seberapa banyak big five yang kita gunakan untuk menciptakan segala sesuatu yang nggak works buat hidup kita. Sehingga kita selalu hidup dalam limitation gitu. Jadi kita menciptakan apapun yang nggak bekerja, yang nggak cocok, sehingga kita tetap hidup dalam limitation, sehingga kita hidup dalam realita yang nggak bisa berubah. Dan kita tidak bisa menciptakan realitanya kita. Karena kalau kita hidup dalam energi itu kan, create and then kamu judge. Create and then kamu judge. Kita hidup dalam energetically ini. Okay. Sehingga kita nggak bisa menciptakan beyond. Karena energi kita sudah pakai untuk semua creationnya kita judge. Okay. Everything that is yang dimana seberapa banyak bifat yang kamu gunakan untuk selalu hidup dalam realita ini. Sehingga kamu nggak bisa menciptakan realita yang works for you. I think that is right wrong with by Papa mentioned boys, Papa and beyonds. Oke. Okay.
Ya, jadi bukan hanya tentang makan atau makanan, tapi it's like aku get the energy untuk keseluruhannya aja. Jadi seberapa banyak kamu menciptakan hidup kamu, menciptakan bisnis kamu, menciptakan relasi kamu, menciptakan tubuh kamu, semuanya hanya untuk dijudge pada ujungnya. Ya, oke, thank you Jen untuk bawa pertanyaan ini. Oke, ya, seberapa banyak big five yang kamu gunakan untuk selalu menciptakan segala sesuatu yang nggak works untuk kamu, sehingga kamu selalu hidup dalam judgment dan kamu kecanduan dalam judgment. Oke, selalu melihat apa yang salah buat kamu, selalu melihat ada yang salah dengan saya. Ya, everything that is right, wrong, good, bad, purple, con, and should, boys, both, and beyond. Langsung relax. Ya, oke. Dan kita menjadi seperti siapa ketika kita semua dalam judgment? Mhm. Dan seberapa banyak kita dikelilingin oleh orang-orang yang menjudge tubuh dia, dan kita terbiasa dengan itu. Karena Shirley, aku nggak bilang kenapa udah dikeliling balik lagi judgment-nya. Apakah kita perceiving sekitar kita menjudge tubuh dia. Jadi kita dikelilingin oleh orang-orang yang terbiasa dengan menjudge. Jadi kayak frekuensinya kita terdampak terus gitu. Tapi sebenarnya it's like awareness. Awareness adalah 10 second. Is this mine or someone else? Engagement itu kamu atau kamu aware someone else judge. Dia punya body. Kita sangat aware terhadap orang lain punya judgment terhadap dia body. Makanya kita nggak bisa hilang. Kamu keliling nggak bisa hilang, balik terus. Itu cenderung adalah, is that yours? Oke, kamu ke hotel, ada nggak yang happy dengan body dia? Dikit kan? Ya, pergi ke pesawat, apakah dia happy dengan body dia? Saya pergi ke gym aja ngelihat orang yang bagus aja dia masih menjudge body dia kok nggak bagus, apalagi saya kan saya bingung. Maksudnya pada saat itu ya, point of view gue, piti-piti bagus gitu, tapi piti-piti masih menjudge body dia, ya. So, nah, oke, just berapa banyak? Oke, boleh ada satu nggak siapa gitu yang cukup terkenal yang kamu merasa kagum sama body dia? Pikirkan aja satu, nggak usah disebut namanya. Ada, Lucy? Taylor Swift deh, Oh Taylor ya, Swift. Sofia Hmm. Lajuba. Ah, Sofia Lajuba, Taylor Swift, Jennifer Bahdim, ya. Just like kamu di sisi dia dan kamu amatin bagaimana dia melihat tubuh dia di kaca, heavy atau light. Heavy banget kalau di sebelahnya sosialita. Ya, heavy ya. Kamu perceiving dia melihat tubuh dia loh, dan kita amatin heavy atau light ketika dia melihat tubuh dia. Oke. Makanya dibilang seberapa banyak orang yang ketika kita kagum sama dia, berarti kan kita tap ke dalam energetically yang heavy, dan kita ingin menjadi seperti itu. Oke, so apakah kamu ingin memilih memiliki tubuh yang heavy dengan diri dia sendiri? Hmm. Hmm? Tidak. Jadi instead of itu, dan kadang-kadang kita pikir yang bagus itu adalah itu ya, Lucy. Ini ada buku yang saya lupa saya baca di mana, tapi ini buku tentang Gary. Gary cerita di situ. Dia tanya, "Eh, kalau misalkan body saya seks dengan siapa ya gitu kan?" Terus muncul tuh kalau nggak salah tuh wanita tapi yang tua kalau nggak salah. Aku nggak tahu urutannya, tapi ada empat. Yang aku ingat adalah salah satu wanita. Terus dia bilang, "Hah, kok wanitanya yang nggak bagus gitu, maksudnya nggak muda, nggak apa segala macam gitu." Terus yang kedua, kok anak kecil. Hah, jangan-jangan tubuhku aneh nih, karena suka dia sama anak kecil gitu. Terus yang ketiga, pria. Dia bilang, waduh, gue jadi apa something gitu. Ada yang keempat, anjing gitu. Terus dia bilang, Wow. ya anjing. Yang keempat anjing. Terus dia bilang, wait, sebenarnya body apa yang kamu mau kasih tahu sama aku? Terus terus gitu dia lihat energinya. Oh, tubuh saya suka dengan orang yang memiliki kindness terhadap body dia. Wow. Nah, makanya aku bilang, oh, bodinya senang dengan kindness. Tapi kita nggak ngerti simbolnya, kita pikir kita suka sama dia. Bukan, tubuhnya cuma kasih tahu, aku senang dengan orang yang memiliki kindness terhadap body dia. It's not about the bentuknya.
Wow, inilah teman-teman, kita tidak boleh berhenti bertanya. Karena kalau berhenti bertanya, nanti ujung-ujungnya conclusion. Oh, sukanya tante-tante tua. Atau, oh, sukanya anak-anak kecil di bawah umur. Aduh, gitu kan. Atau enggak sukanya sesama. Ini hati-hati nih, makanya the muscle to ask questions itu penting banget ya, Ci ya. Karena nggak kita misleading banget dong. Betul. Jadi ask the question itu bukan dari energi mau get di apa ya, get the answers, tapi ask the question untuk mendapatkan awareness. Awareness dengan answers itu beda. Answers adalah untuk membenarkan sudut pandang. Karena saya sudah punya sudut pandang, jadi saya tanya untuk membenarkan sudut pandang saya. Sebagai validasi. Yes, tapi kalau Sebagai checklist, saya sudah ask questions. betul atau membuktikan oh yang saya pikir benar. Hmm. Karena saya sudah punya conclusion di dalam kepala saya. Kayak yang tadi kamu bilang, oh saya menyukai anak kecil, oh saya menyukai ini. Saya sudah make it conclusion, and then I ask the question dari conclusion untuk mendapatkan validasi bahwa my conclusion right. Ya, so the access adalah ask the question untuk mendapatkan awareness. Awareness itu beyond dari conclusion. Awareness itu membuat kamu expand. Nah, Gary ask the question untuk mendapatkan energetically dia tahu, wow, that my body itu tertarik kepada orang-orang yang memiliki kindness terhadap body dia. Gitu. Jadi kindness itu pun kita bisa dapat dari animal, kita bisa belajar dari dia. Kenapa? Ya, Karena animal kan tidak menjudge body dia kan. Kayak gajah dia bilang, aduh gue mesti ke gym, mesti diet gitu kan. Enggak ya. Sehingga kita ngelihat gajah kan, gitu kan malah mau naik gajah gitu. Nggak ada orang yang ngelihat gajah lu mesti diet gitu. Ada. nggak ada, nggak ada. Dia tetap aja be proud dengan badan besarnya, belalai panjangnya, gitu kan? Ya, ya, gitu. Jadi eh, kita bisa belajar dari animals. Animals very kind to their body. Kecuali kita merawat dia di kandang, and then yang domestik jadinya gitu ya. Jadi, tapi animal tahu kapan dia tidur, kapan dia bangun, kapan dia ini, dan segala macam. Animal have a kindness karena dia nggak ada judgment. Sebenarnya kalau kita dikelilingi dengan animals, body kita kayak happy. Nah itu, jadi mungkin teman-teman boleh dicoba. Misalnya, lagi nongkrong di mana, tiba-tiba didatengin kucing. Coba ditanya, jangan diusir dulu. Kucing, apa yang membuatmu datang kepadaku? Bisa gitu kan ya, Ci ya? Siapa tahu dia mau contribute energi. Oke, apa yang kamu bisa terima dari kucing? Apa yang kamu bisa terima dari kursi yang kamu dudukin? Apa yang kamu bisa Wow. terima dari body kamu yang kamu miliki? Daripada dijudge, apa yang kamu bisa terima dari your body? Oke, kalau aku nggak punya mata, mungkin aku nggak bisa menikmatin keindahan ya yang namanya warna. Kalau aku nggak punya tangan, aku mungkin nggak bisa menikmatin gitu kan merus-merus itu tadi apa makanan kalau kita kan pakai tangan pakai jari Oh gitu iya dong, nasi Padang harus pakai tangan. enak kan nikmat kan gitu. Banget. Jadi sebenarnya kan ada banyak dari diri kita atau tubuh kita yang bisa kita nikmatin, tapi yang tadi karena kita udah dijudge bahwa tubuh kita sumber masalah, sumber dosa dan segala macam, sehingga kita nggak bisa nikmatin hadiah kita punya tubuh. Hmm. Oke. Dan kemudian kita terbiasa dikelilingin oleh body yang seperti apa. Oke. Kalau segala sesuatu yang kita terbiasa dikelilingin oleh body yang penuh dengan judgment terhadap dia punya body, you really focus on this in Yes, please. Indonesia tempat jadi aku biasanya aku nanya "Ini body apa yang bisa bikin aku expand ketemu apa siapa apa yang bisa membuat aku more expand Wow, bisa apapun itu ya artinya ya. bisa dari tanaman bisa dari animal bisa membuat kamu more expand bisa dari uang kamu ketika kamu memiliki uang kamu menghargai dia body kamu more expand Hmm. dan bisa juga dari tubuh kamu sendiri dan
body yang seperti apa yang kamu ingin dikelilingin oleh? Dikelilingin oleh energi yang seperti apa? Ini nantinya bakal Lucy akan memiliki teman-teman yang menjudge dia punya body. Oh iya, semuanya dijat. Civena, sorry. Suaranya Civena kecil nih, Ci. Makin lama makin kecil. Mungkin apa mikrofonnya jauh? Ya sih. Oke, Nah, ini sekarang udah oke. yes, oke. Kalau kamu ingin dikelilingin sama body yang seperti apa yang kamu ingin dikelilingin? Wow, kalau aku sih ngebayanginnya body yang punya space lebar, light, dan nurturing ya. Oke, happy sama punya space dan lebar. Lebar itu kadang-kadang disalahartikan. Lebar itu adalah tentang lebar body. Jadi ketika dia punya space, body dia makin lebar. Oh, oh, apakah ini kreasi saya? Saya suka yang space dan lebar jadinya begini. Oke, body, is this what you really want? Lalu sih, aku baru tadi aku kan 1 jam yang lalu kan ada Zoom. Ya, aku dapat pengalaman sesuatu ketika aku di Melbourne. Jadi aku eh, beli sabuk gitu kan, beli sabuk Louis gitu. Terus aku beli buat aku. Terus anakku juga bilang, Mam, aku juga mau dong kata gitu. Terus aku bilang gini, oke. Terus dicek kan dia pakai yang aku punya. Terus anakku minta, ada nggak size yang lebih kecil? Terus aku bilang pakai ini aja. Ntar kan kalau kamu gedean masih bisa dipakai. Oke. Terus anakku bilang, enggak, Mam, aku kan nggak mau gede lagi. Katanya, aku kan segini udah nggak gede lagi. Terus aku, oh my God, gue selalu beli satu satu size bigger. So aku udah memproyeksikan bahwa aku akan lebih bigger. Oke, itu kelakuan saya terhadap anak saya yang masih dalam masa pertumbuhan supaya bajunya lebih awet dipakainya. Itu perilaku mama kan. Tapi tanpa sadar, aku akhirnya membawa pola asuh itu ke dalam hidupku. Jadi aku parenting my body like my parents. Oke. Ya, jadi tanpa sadar aku selalu membeli yang agak longgaran dikit gitu karena aku pikir nanti kalau gedean masih bisa kepake. Jadi aku nggak pernah beli yang kayak tas atau apa gitu size-nya. Jadi aku selalu membeli yang sedikit lebih longgar. Oke, it's about the space. Jadi tanpa sadar aku sedang memproyeksikan my body bakal lebih gede lagi. Terus and then tambah lebih gede lagi, tambah lebih gede lagi gitu. Jadi maksud kita berhemat, tapi justru itu create the reality of our body gitu jadinya gitu ya. Iya. Jadi, tapi ini menarik deh. Karena maksudnya kita sendiri kita tahu gitu. Oh, kita suka kayak misalnya aku bilang aku suka dikelilingin sama body yang space-nya luas, nurturing, light gitu kan ya. Allowance-nya oke gitu. Nah, em, energi apa ya yang dari aku punya tidak tertranslate atau translationnya itu misapply dan misidentification sehingga creating the body yang ternyata loh kok begini ya jadinya gitu malah jadinya berbadan makin lebar gitu misalnya. Oke, kamu menciptakan body seperti siapa? Oh, seperti proyeksi mamaku. What is that proyeksi dari mama? Ya si Lucy tuh emang gendut. I think that is gimana kalau kamu makin apa kalau anak-anak nih kalau gendut atau apa berat badannya cukup itu dibilang sehat. Exactly. Nah, oke ya. Savvy yang dimana kita menciptakan untuk memenuhi. Jadi kita menciptakan tubuh untuk memenuhi ekspektasi dia, untuk memenuhi kesimpulan dia. Oke, seberapa banyak bifab yang kamu gunakan untuk menciptakan tubuh untuk memenuhi harapan orang tua kita. Right, wrong, good, bad, papa, short boys, papa, and beyonds. Terima kasih Civena. Aku juga punya point of view tau gak Lucy yang lucu. Gimana tuh? Anda, padahal point of view-nya bercanda. Misalkan gini, kalau orang kurus, kalau pergi ke bank, gak bakal dipercaya orang hidup aja kurus gitu kan. Gimana bisa punya duit?
Itu mesti gimana bisa pinjam duit orang kurus gitu, gimana ke bank gitu, nggak dipercaya makan aja nggak cukup gitu. Itu bercandaan loh padahal. Jadi that's my point of view adalah kalau orang kaya itu gendut. Coba lihat laki-laki yang kaya cenderung gemuk. Iya, betul. Point of view kan, this is our Yes. kalau kalau lu kaya, lu gemuk gitu, lu kayak cukup makan, bergizi kayak bos penampilannya gemuk gitu. Jadi I create that. Jadi kamu menciptakan tubuh untuk apa? Untuk diakuin bahwa kamu kaya, untuk diakuin bahwa kamu sehat, diakuin kamu punya uang. Everything that brings up yang dimana kita menciptakan tubuh untuk satu pengakuan yang tanpa sadar kita milikin dan kita menciptakan tubuh sekarang. Jadi revoke, recant, rescind, denounce, destroy, and create. Yes, please. Short boys, forward, and beyond. Dan ada juga yang menciptakan tubuh untuk membuktikan hidup itu menderita loh. Oke, untuk Hmm. membuktikan. Ya, ini kan kebalikannya kan. Oke, ada Mm-mm. yang dia memiliki point of view hidup itu struggle, hidup itu harus berjuang keras dan segala macam. Jadi kamu menciptakan tubuh untuk apa? Untuk membuktikan bahwa ini tuh lihat tuh, gue udah struggle tuh lihat, udah sampai kurus kering nih, udah ciptain hidup gitu kan. So what? Gitu. Apa yang kamu ciptakan untuk? Jadi maksud poinku di sini adalah don't judge your body, but ask your body, what point of view yang aku menciptakan ini? Aku menciptakan tubuh untuk apa? Pembuktian, aku menciptakan tubuh untuk dijudge, aku menciptakan tubuh untuk memenuhi others point of view, orang tua kita point of view, orang tua kita. Banyak banget ya, Ci ya. Ternyata kayak yang tadi aku dengarkan di sini bahwa tubuh yang kita miliki pada hari ini itu adalah sebenarnya ciptaan kita sendiri. Karena kita udah belajar bahwa our point of view creating our reality. Our point of view towards the body creating this is the reality of our body gitu. Nah, jadi ketika kita let's say kita berkomunikasi dengan tubuh kita dan okay, we would like to change it. Itu kita memang ya need to do kind of like the work gitu untuk memahami bahwa oh saya ternyata punya point of view ini ya, saya punya point of view ini ya. Gitu ya, Ci ya. Ya, tapi bagaimana jika kita melihat itu bukan dari how to fight? Ah. So, everywhere yang dimana seberapa banyak bifak yang kita gunakan untuk melawan tubuh kita. I hate this gitu kan kayak tadi aku mau pergi ke gym untuk bla bla bla. So kita nggak enjoy menikmatin ke gymnya, tapi kita menggunakan energi untuk melawan because ada yang salah dengan your creation. Padahal itu your creation and then you fight your creation. Jadi Wow. Ya, jadi bagaimana kita bisa meng-acknowledge our own creation tanpa judgment ya. Itu dulu ya. yes, and then ketika mengubahnya bukan dari how to fight that, bukan untuk mengubah dari fight. Oke, ada telepon masuk. Oke, jadi bukan dari energi how to fight your creation, but change with ease. Change adalah, okay, doesn't work for me. Can I change something else? And body, show me. Karena tubuh kamu punya awareness, tanya, body, show me. Kamu ingin kelihatan seperti apa? Kamu ingin kelihatan seperti usia berapa? Yang size-nya seperti apa? Kelihatan seperti apa? And you ask your body. Nanti your body tell you, and then kamu bisa negotiate something. Nah, di sini kan perlu berkesadaran nggak dalam 10 second increments, you mau aware nggak bahwa eh, kamu itu komunian dengan body sebenarnya. Mau present nggak dengan body? Mengizinkan nggak body untuk override your mind? Body itu Wow. hubungannya dengan bisnis, body ada hubungannya dengan uang. Jadi saya tanya, body, what kind of energy yang saya nggak bersedia untuk menjadi itu? Ketika saya bersedia menjadi itu dengan body saya, my business expands, my creation expands, kehidupan saya, keuangan saya, dan everything is expands. Oke. Dan saat itu aku yang menarik adalah aku tahun lalu pergi ke Houston Desember, aku pergi ke Houston untuk ikut ABC Advanced Body Class. Ya, Advanced Body Class. Sebelum Advanced Body Class, aku ikut Consciousness Horse, Consciousness Riders bulan Juli.
Aku ketemu Gary, Gary di depanku. Aku cuma ngeliatin doang. Aku nggak berani nyentuh dia, coba. Aku mau bilang, I wanna hug you, Gary. Aku nggak bisa keluar. Uh-uh. I have a lot of point of view yang membuat aku nggak bisa receiving. Wow. Yes, even the good, kamu pikir the good kamu bisa receive. Sometimes the good membuat kamu kayak punya distance. Karena kamu melihat diri kamu kecil, kamu melihat dia so big, and then you have distance, and you nggak bisa receive because too big for you, too big for you to handle. Hmm. Oke. Dan waktu itu aku cuma nilai kenapa gue jadi berdiri begini, kenapa aku nggak berani ngomong, kenapa aku nggak berani itu. Oke. Terus kemudian aku poten Vogue, terus begitu Desember aku ke Houston, aku ikut advance body class. Di situ ada Gary di samping aku lagi jalan, terus aku langsung stop, aku bilang gini, Gary, can I hug you? Terus dia bilang, sure, dears, welcome. I hug dia dan aku bisa receiving karena aku um, like apa yang aku nggak bersedia untuk menerima from this person, even the amazing one. Apakah kita merasa kayak kita nggak layak? Apakah kita merasa kita kecil? Oke, kita hanya bisa nerima yang sesuai, yang sefrekuensi. You have judgment, gue punya judgment and receive. Yang tuh amazing, you cannot receive. Wow. Ini pengalamanku sendiri, Lucy. Iya itu tapi amazing banget ya. Memang kayak seringkali kita tuh menakar kepantasan gitu ya dalam hidup ya. Ya, karena kita yang membuat diri kita kecil banget. Dan itu pun terreflek akhirnya ke tubuh kita gitu. Karena kita menilai kepantasan kita ya di sini. Makanya inilah jadinya seperti ini gitu. Ini amazing banget sih dari conversation kita ini selama 50 menit ini tuh kan betapa body itu part yang sangat embodied banget dengan being kita gitu ya dan ternyata membangun muscle awareness kita untuk berkomunikasi dengan body eh mengerti kalau di pink body ini mau ngasih informasi apa gitu ya Ci itu tuh em, apa sih Ci tools-tools yang diakses gitu yang bisa kita pakai atau mungkin possibility kalau kita mau go beyond with our body gitu itu apa sih Ci yang bisa kita next-nya lagi gitu untuk kita explore gitu. Kalau aku sih, yang tadi, kamu ingin dikelilingin tubuh yang seperti apa, yang dimana Hmm. bisa untuk milih itu. Gitu. Jadi ketika aku hak si Gary itu, langsung kayak melted my universe gitu kan. So di situ ketika kita memiliki judgment kita nggak bisa receiving termasuk dia punya creation. Termasuk ketika kita bilang akses itu mahal, kita nggak bisa receiving contribute dari akses ke hidup kita. Oke ya. Jadi body, money itu ada hubungannya dan juga dengan bisnis. Ketika kamu bilang ini mahal, you cannot receive energi dari akses. Sama Uh, saya dengan Gary. itu harus banyak pot and pok itu udah banyak udah ikut kelasnya dibayar mahal tapi kalau masih punya point of view kelas ini mahal nih. Ya, you cannot receive begitu kan. Karena energy receiving and contribute gifting and receiving itu terus menerus Lucy. Bukan ketika kita ikut kelas bayar and then selesai. Energinya stop. No, itu hanya taking and gifting and take. Give and take. Hmm. Transaksi. Realita. Gue udah bayar sekian harus dapat sekian. Tapi is beyond. Akses tuh setahu aku beyond. Itu yang aku alamin sendiri. Ya. Jadi ketika aku bisa receiving kayak Gary, I just more acknowledge what kind of body that I would like to have. Wow, itu juga malah ngasih kita awareness sebenarnya there is possibility loh. Our asking itu it's not too big for us. Mungkin malah our asking too little for us gitu ya. And segala sesuatu yang too little it's hurt you. Uh. Jadi kayak apa sih yang kamu idamkan? Teman-teman boleh diketik. Hmm. Ayo. Ya, apa yang kamu idamkan? Terus misalkan ketika kamu terus masuk dalam pikiran kayak nggak mungkin, it's hurt you langsung contracts. Ya, segala sesuatu yang kamu tahu kayak misalkan kita
Ada nggak di sini yang mau teman-teman naik first class? Ketika dibilang kamu semua dapat tiket first class, happy nggak? Seru. Seru banget, senang banget. Happy nggak bodinya? I ask your body, happy nggak bodinya? Expand nggak? Expand. Tapi ketika dibilang kamu bayar sendiri, langsung pikirannya ciut. And then ketika ciut, that's hurt your body. Because your body yang tadinya expand, and then ketika kamu batasin dengan your mind, pikiran kamu langsung contracts, and it's hurt you. Because you know it's possible for you. So we just trust our body. Ketika our body say, yes, I desire that. Kita trust bahwa diri kita bisa make that happen gitu ya, Ci ya. Ya, karena your body knows it could happen. Tapi hanya body kita nggak terbiasa, body kita nggak ada point of view, tapi kita masukin program. Nah, ketika kita tanya, kadang yang kita tanya our program. Iya. Yes. Ya, kita kebanyakan memprogram body kita, benar. Yes. Oke, jadi kita kebanyakan memprogram body. Buat aku di Access tuh ada banyak macam-macam, Lucy. Ada tools yang clearing, ada tools yang langsung ke body, karena ketika lagi di kelas kayak 3D body class itu, dia langsung membypass your mind langsung ke body. Jadi body kamu tahu apa yang dibutuhkan, langsung di bypass, langsung di program-programnya di unlock di dalam 3D body class. Dan di dalam advanced body class, di mana tubuh kita di kayak like ada beberapa yang di transmute, ada beberapa yang di upgrade, atau segala macam. So buat saya ini adalah apa sih ya? Kalau kantor ini adalah sumber loh, sumber kantor utama kamu. Kalau kantor kamu bagus, rumah kamu mau bagus, loh body kamu kok enggak gitu. Kalau mobil kamu aja di servis, kok kenapa enggak kamu berikan sesuatu yang baik buat ini loh, Tubuh kita otomatis. sendiri ya. Nah, iya, karena kemana-mana ya dia. Kamu cantengan aja juga susah jalan ya. Sakit gigi aja nggak bisa ngomong, mau kerja aja kepala pusing. Jadi buat saya body adalah aset gitu. Jadi dan banyak sekali orang tidak input dia punya body, ya mengabaikan dia punya aset. Dia lebih pentingkan uangnya dibanding aset dia bodinya. Padahal bodinya menciptakan uang, tapi dia pentingin uang, dia lupa sumbernya bodinya. Betul, karena aku pernah baca sih, Ci, kalau misalnya kita talking about money, sebenarnya siapa sih yang butuh money? Apakah our body atau our being gitu kan? Which is the money is basically the energy to buy anything that our body desire gitu kan, sebenarnya kan? Ya, body untuk mengubah realita orang, uang untuk bisa mengubah realita orang lain, uang juga untuk mensupport kita untuk bisa menikmati hidup di bumi, dan body kita juga untuk membuat kita bisa menikmati hidup di bumi. Jadi nggak ada yang salah dengan your body, karena kita kan di sini sebagai kalau dibilang kayak khalifah untuk merawat dan menjaga bumi gitu kan, untuk menghargai bumi. Kamu main di sini, ada di sini, nikmatin apa yang ada gitu. Tapi kamu juga perlu merawat dan menjaga dan menghargai gitu. Nah, yang saya suka dengan Gary dari Access adalah dia punya program untuk Elugers. Elugers ini adalah di mana dia menciptakan resort untuk sebagai project kepada eh, orang yang ada di bumi untuk bisa unlearning tanah kita, planet kita, dan unlearning semua tanaman dan juga binatang. Karena mereka adalah harta karun yang diberikan di bumi ini dan ada di bumi ini. Kamu boleh kok hidup mewah, tapi kamu bisa menghargai tanah. Kamu boleh hidup mewah, kamu hargain harta karunnya. Gitu. Itu yang pohon-pohonan dan animals. Itu salah satunya yang membuat saya kayak, I love to contribute pada creationnya Gary gitu. Saya suka untuk bisa berkontribusi pada Elugers dan creation dari Gary. Jadi jika kamu bisa happy dengan diri kamu, kamu bisa joy, kamu melihat bahwa tubuh kamu adalah hadiah, kamu bisa create lebih hebat lagi, lebih baik lagi, dan kamu juga bisa berkontribusi dengan cara kamu. Karena ketika kamu happy, kamu sudah menghealing bumi. Segitu impact-nya ya. Yes. Kita menjadi happy dengan diri dan tubuh kita itu we are healing the earth ya. Ya, dan ketika kamu berfunction dari happiness, ya happiness bukan menurut kata orang kamu baru bisa bahagia setelah kamu punya rumah, kamu bahagia kalau punya anak, kamu bahagia kalau ini. Selalu banyak persyaratan kan? Sehingga kita nggak bisa jadi diri kita yang tanpa alasan untuk
menikmatin aja. Thank you body gitu kan, bisa masih bisa ngerasain dingin, ngerasain panas, masih bisa ngeliat. Berapa banyak hal yang kita nggak syukurin karena kita sudah terbiasa dalam judgment. Oke, so mau clearing seberapa banyak bifat yang kita gunakan untuk untuk hidup, untuk menyetop diri kita menjadi greaters, untuk menyetop diri kita untuk menjadi hadiah buat planet ini. Wow, Yes, seberapa banyak bifat yang kita gunakan untuk menyetop kita menjadi lebih baik, untuk menyetop kita gratitude, ya. yeah, I think everything is to limit us to go bigger. Ya kan? Ya, Ya. Oke, so everything that brings up, segala sesuatu big five yang kamu gunakan untuk menyetop kamu, untuk bisa bersyukur, untuk menyetop kamu, untuk bisa lebih expand, lebih greaters, will you revoke, recant, rescind, denounce, and create space. yes please. Strongest by Papa Connection by Papa TNSP. Ada yang nanya, Oh iya, ini Dana nanya nih. Coach mau tanya, bagaimana dengan seseorang yang kagum dengan dirinya? Misalnya kecantikannya, berarti mungkin mengagumi dirinya sendiri ya. Apa itu juga kesadaran akan dirinya sehingga layak dapat apa yang diinginkan? your point of view create your reality. Aku cuma bilang itu. Terus mungkin buat kamu juga, buat semua teman-teman, ada nggak sih satu bagian dalam tubuh kamu yang kamu suka? Ada. Rambut sampai ujung kaki, sampai kuku kaki gitu kan? Ada nggak sih yang kamu suka? Kalau ada, At, at least aku suka hidung aku. dan aku suka suara kamu. Terima kasih. Enggak kan orang, ya nggak, itu kan pita suara kan? Di Iya, sebagian. betul. Ya, so kalau kamu bisa melihat itu dan kamu bangun dari energi itu. Jadi setiap kali kamu melihat kamu, kamu lihatlah bagian yang kamu suka. And then biarkan energi itu mengalir ke seluruh tubuh kamu. Oke? Daripada kamu bandingin diri kamu dengan orang lain, bagaimana jika kamu melihat satu bagian yang kamu suka dari tubuh kamu dan kamu pakai energi itu untuk melihat yang lain, menggunakan energi itu untuk melihat kehidupan kamu. Just satu aja. Nggak usah yang banyak-banyak. Because itu pun your creation. Wow, Jika teman-teman, menurut aku ini kuncian banget ini toolsnya. Maksudnya satu aja yang kita punya gratitude dari tubuh kita, itu kita bisa expand gitu ya, Ci. Dan kita flow semua energi itu gitu. Wow, ya, that's amazing. Daripada kita selalu berkutat pada saya kurangnya A, B, C, D, E gitu. Tapi kenapa nggak kita mulai dari, oh amazing, aku punya gift ini. ya, ya, amazing kamu bisa ngelihat, amazing kamu masih bisa jalan. Coba lihat berapa banyak orang yang terkapar di rumah sakit. Berapa banyak orang nggak bisa nafas, butuh oksigen. Oke ya. Jadi daripada kamu selalu menjudge dan kita hidup dalam judgment, bagaimana jika kita start untuk melihat satu hal aja setiap hari gitu kan? Ketika kita bangun melihat satu hal yang kita bisa syukurin dalam hidup kita. Kata-kata ini simple, tapi apakah kamu bersedia untuk melakukannya walaupun untuk kamu sendiri? Kita sering kok mendengar di agama dimanapun. Jadi sebenarnya kita komit kepada apa? Kita komit kepada judgment atau kita komit kepada something yang beyond? 5 menit aja. Dan habis 5 menit dalam seminggu, naikin 10 menit dalam seminggu, naikin 15 menit. Kamu komit nggak untuk menghargai hidup kamu, body kamu sendiri? Oke, so everything that doesn't allow you untuk komit untuk kamu jadi kamu, bukan kamu untuk jadi orang lain loh. Untuk kamu jadi kamu, will you revoke, recant, rescind, denounce, and create, right, wrong, good, bad, poor, common, short, boys, papa, and beyond. So Lucy dan teman-teman semua, ketika saya mulai memperhatikan dari itu, terus aku tanya lagi, apa yang body aku nggak mau belajar dari siapa? Jadi aku nggak mau belajar dari body yang choose expanse kah? Ketika kita punya judgment terhadap body orang kaya, apa yang kita nggak receiving? Oke. Sombongnya,
Kalau iya kalau ngelihat iya orang-orang kaya itu yang kayak kita mau receive, menurut aku ada sombongnya, ada belagunya, terus ada apa ya? Judgment kalau aduh mereka bisa kaya soalnya nggak jujur. Ya, oke. So ketika kita menjudge, kita nggak bisa receiving a lot. Oke, so Gary juga dijudge, Gary juga diomongin atau bla bla bla, ada yang suka, ada yang nggak suka. So dia being alone so much. So I love dia punya body dalam arti wow dia receiving a lot, makanya dia receiving money karena dia receiving a lot of judgment. Oke, bagaimana jika kita dikelilingin sama tubuh-tubuh yang punya space dalam receiving ease dengan judgment? Hmm, wow. Hmm, I think that is right on the yes. hot as wheels. Oke. Jadi aku selalu nanya, what can I be and do and difference? What can I yang nggak mau receive? Body apa yang aku nggak mau receive? Body apa yang sebenarnya aku mau? Tapi aku nggak tahu. Karena aku terbiasa dengan judgment kan? Ya. Oh, waktu itu ada satu orang yang datang ke kelas dia cuma bilang gini. Ada satu orang yang dia masuk dalam perusahaan cuma namanya doang terus dia bisa receiving money tanpa perlu bekerja. Terus aku bilang, "Hey, dia punya having ease tuh dalam creating money." Hmm. Oke, gitu ya. Dan Jadi judgement orang lain adalah magabut, makan, gaji buta, gitu kan? iya, tapi dia receiving, makanya dia Iya. banyak uang kan. Artis-artis juga receiving judgment, makanya dia banyak duit. Gitu ya. Jadi, how? What body apa lagi yang ketika aku kenal, aku difasilitasi, aku mengerti, bodiku tahu yang kayak tadi. Body kan ngobrol, bicara kan. Ketika body kamu penuh dengan judgment, body juga, oh, kayak tadi kalau nggak salah siapa yang mengatakan, oh kok bolak-balik sih tubuhnya judgment? Iya, karena kita receiving information terus ketika dia menjudge tubuh dia. Oke, dan sekarang saya mencari body mana yang punya kindness, body mana yang punya having ease dalam creation hidup dia, body mana yang ini, body mana yang itu, body mana. Karena body dia kasih tau ke bodiku, ajarin ke bodiku. Hmm. Oke, kalau main bisa bypass sama aku. Aku tahu kok, gitu nggak tahu, tapi bodinya kagak. Kepalanya doang tahu. Gratitude tahu semua. Di agama sudah bersyukur tahu, gitu kan. Iya, 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 iya. Nah, tapi aku terbiasa untuk dimasukin ke sana, ke arah yang lain yang kita nggak mau. Oke ya. Jadi, ah, jadi welcome untuk kamu untuk mengenal magicnya your body dan please don't judge your body karena ketika kamu happy with your body, it's like a gift untuk planet ini juga. Oke, bagaimana jika kita juga bisa belajar dari body animals? Ya, so many body, any kind of body. Ya, tapi body yang mana yang kita mau learn, yang bisa expand Yes. hidup kita, ya? Body apa yang kita bisa belajar, yang dimana itu akan expand hidup Hmm. kita. Jadi, if you wanna increase your business, check your body. Apa yang perlu diperhatikan dengan body kamu, sehingga ketika kamu memperhatikan body, your creation, your life, your business, your money will increase too. Dan itu nggak pernah bohong. Oke. Oke, langsung aku praktekin habis ini. Thank you banget, Civena. Thank you. Betapa amazingnya body kita ini mau co-create bareng sama kita. Hmm. Kamu bisa Selama Mel, ini kita kayak, ya, kenapa? selama ini, Ya kalau aku dapat kesadarannya gini, selama ini kita selalu mikirin, aduh aku tuh harus ketemu sama partner yang kayak gimana ya, biar aku bisa co-creation bareng dan segala macam. Lah, ini udah ada body yang ikut kita, tapi Mhm. kita nggak pernah co-create sama dia gitu. Nah, kenapa nggak dimulai dari body kita dulu dan, oh oke, nanti body kita akan mempertemukan dengan body yang lain supaya bisa co-create bareng. Thank you banget loh, Civena, aku sampai dapat awareness itu gitu. So, thank you juga semuanya. So, aku memberikan juga honorings ke Gary Access Consciousness yang 28 tahun membangun, 28 atau 29 tahun membangun ini, dan itu butuh waktu yang cukup panjang untuk supaya kita mendapatkan manualnya, udah bisa langsung diaplikasikan, materinya udah banyak gitu ya. Ya, itu juga karena
banyak sekali people yang demand more, yang mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Makanya aku bilang kayaknya kita bukan hanya great cucut aja, tapi what's next gitu kan. Cuman bukan tahu aja, tapi what's next gitu. Mau diaplikasikan nggak gitu. Bukan sekedar tahu gitu. Oke. And thank you sekali lagi Lucy dan teman-teman semuanya. Thank you. 2 minggu lagi Rabu kita akan ketemu. Jadi aku akan start mulai What's Next itu tiap Rabu 2 minggu sekali. Yes, terima kasih banyak Civena, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Ini what's next-nya kita dari perjalanan consciousness kita. So never give up, never give in. Whenever teman-teman ngerasa kayaknya stuck atau kayaknya berputar di situ, take another 2 step. Karena dengan kita ada program ini, kita akan selalu maju bareng-bareng. Gitu ya, Ci ya? Thank you. Ada satu hal, tanya apa yang kamu suka untuk kamu lakukan. Karena saya suka ngomong, akhirnya saya melakukan ini. Oh, that's amazing. Thank you Lucy. How Itu does it get any better than this? Terima kasih, Civena, teman-teman yang lain. Have a udah. great evening. Have a great creation with the body. Sampai Bye. bertemu lagi.